lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Betul sekali. Pertama, kami lihat administrasinya, kesesuaian yang kami butuhkan. Contoh ini, keperawatan. Tentunya pendidikannya yang dibutuhkan D3 keperawatan atau S1 keperawatan nurse. Tentunya tetap semangat job seeker, jangan patah semangat untuk mencari pekerjaan. Karena rezeki pasti sudah ada yang menentukan. Tinggal kita cari aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast FM. Sahabat sehat sekalian, untuk episode kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana untuk narasumber kali ini atau tamu kali ini yaitu bisa jadi orang yang berperan penting di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Fatma Medika. Kenapa? Karena dari peran dari orang ini yaitu bisa untuk menjalankan, bahkan bisa menyediakan SDM yang ada di rumah sakit, yaitu tenaga-tenaga yang profesional seperti itu. Baik, tanpa lama-lama lagi, perkenalkan untuk narasumber kali ini yaitu dengan Bapak Muhammad Arif Nasution. Pak Arif, ya, monggo disapa dulu. Di sana ada sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika. Nanti kita akan membahas secara tuntas tentang Pak Arif di Rumah Sakit Fatma Medika. Monggo bisa disapa dulu, Pak. Iya, terima kasih Mas Badrus kesempatannya. Sahabat sehat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Saya Muhammad Arif Nasution. Sehari-hari saya sebagai manajer SDM dan sekretariat di Rumah Sakit Fatma Medika. Jadi tugas saya bersama tim, ya, tentunya tidak hanya saya. Tim saya ini memastikan adanya ketersediaan SDM yang profesional sesuai dengan visi misi Rumah Sakit Fatma Medika. Intinya seperti itu, Mas Fed. Oke. Gitu. Secara garis besar ya, Pak. Iya. Pak Arif sendiri apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mas Batu sendiri? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terlihat sekali sahabat sehat semangat ya. Betul. Harus selalu semangat walaupun sudah sore ini, ya. Ini sore apa pagi tayangnya nanti nih, ya? Oke. Ini Pak Arif orang yang energik dan tetap bersemangat meskipun gempuran-gempuran di kala menghitung gaji. Tapi rutinitas dari manajer SDM dan sekretariat ini salah satunya untuk perhitungan dari penggajian karyawan. Ya. Itu seperti itu, Pak, ya? Salah satunya. Itu yang ditunggu seluruh karyawan yang ada di sini. Tentunya Mas Badrus juga nunggu pastinya, ya. Betul. Biasanya hampir tiap akhir bulan pasti ada ritual di SDM. Ya, intinya menghitung apa yang menjadi haknya mereka, upahnya, seperti itu. Oke, baik. Baik, Pak Arif, kita mungkin di sini nanti akan membahas, Pak, beberapa mungkin sahabat sehat perlu tahu juga, Pak, ya. Untuk SDM. Mungkin SDM ini bagi orang awam itu menyebutnya mungkin HRD, ya, Pak, ya, rumah sakit. SDM, HRD itu sama. Nah, untuk di Rumah Sakit Fatma Medika ini SDM atau HRD-nya itu biasanya kan masing-masing, Pak, ya. Itu HRD SDM sendiri atau ada gabungan dengan unit lain, Pak? Ya, kalau di Fatma. Ya, jadi intinya itu hanya istilah saja, ya, Mas Badrus. Kalau orang pada umumnya itu mengenal HRD, terutama pada pelamar-pelamar kerja pasti menuju kan surat lamarannya ke HRD, Human Resource Development. Tetapi dalam bahasa Indonesianya itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, di Rumah Sakit Fatma Medika menggunakan terminologi bahasanya sumber daya manusia. Dan digabungkan dengan sekretariat, di mana sekretariat itu salah satunya tugasnya mengurus distribusi surat menyurat. Seperti itu. Oh, gitu, Pak, ya. Jadi kalau di sini adalah SDM dan sekretariat. Sumber daya manusia dan sekretariat. Itu dikepalai oleh Pak Arif sendiri. Ya, selaku manajer. Oke, baik.
Dan untuk SDM Sekretariat sendiri ini di bawah dari Direktorat Umum ya Pak ya? Direktorat Umum dan Keuangan. Dan Keuangan. Oke, Pak Arif. Untuk di SDM sendiri, pastinya Pak Arif selaku manajer itu memanajemen SDM dalam sehari-hari. Nah, operasional atau pentingnya SDM bagi rumah sakit ini dari sehari-harinya apa Pak? Penting sekali. Job desk-nya ya. Jadi penting sekali, tidak hanya di rumah sakit ya. Oke. Tetapi secara umum, secara organisasi, pasti semua rencana kalau tidak ada SDM-nya, tidak ada orangnya, tidak ada karyawannya, siapa yang menjalankan? Gitu. Masa demit, ya kan? Pastinya ada orang, ada karyawan di situ. Jadi salah satu unsur terpenting adalah sumber daya manusia. Kalau di ilmu manajemen pasti mengenal 4M. Ada man, method, material, dan mesin. Nah, man atau sumber daya manusia ini yang pertama. Karena kalau tidak ada manusia yang menggerakkan, ya pasti nggak jalan. Iya, pasti. Seluruh rencana yang sebagus apapun nggak akan jalan. Begitu juga di Rumah Sakit Fatma Medica. Kalau tidak ada dokternya, siapa yang memberikan pelayanan kesehatan? Ya. Gitu. Kalau tidak ada perawatnya, tidak ada bidannya, siapa juga yang mensupport tenaga medis? Seperti itu. Begitu juga sampai ke SDM atau karyawan yang lini terbawah, walaupun mungkin perannya tidak kelihatan, tetapi kalau dia keberadaannya tidak ada, ya pasti akan berpengaruh. Contohnya cleaning service, kelihatannya tidak berperan, tetapi kalau cleaning service tidak ada, otomatis bisa dibayangkan rumah sakit kotor. Pasien datang melihat rumah sakit kotor, tentunya yang sakit tambah sakit, seperti itu. Tetapi kalau keberadaan cleaning service ada di situ, manajemennya jalan, rumah sakit bersih, otomatis pasien yang awalnya sakit berkunjung ke rumah sakit, melihat rumah sakitnya bersih, tentunya menambah semangat untuk sembuh. Betul. Wah, baik Pak. Jadi dari semua lini SDM atau tenaga yang ada di rumah sakit ini berperan aktif. Pasti punya peran. Tidak langsung berhadapan dengan customer. Betul. Saya menyebutin customer ya. Betul. Karena customer itu sendiri atau rumah sakit ini tidak hanya pasien Pak yang mendatangi, tapi bisa jadi keluarga atau pengunjung. Betul. Seperti itu. Baik, menarik Pak. Ya. Untuk SDM sendiri, nah di rumah sakit Fatma itu coba diklasifikasikan Pak. Untuk tenaganya itu lebih banyak apa dan terdiri dari apa saja tenaganya? Dimanapun rumah sakit ya Mas Badrus, pasti Mas Badrus juga sudah paham, karena dulu juga Mas Badrus bagian dari saya. Jadi sahabat sehat mungkin perlu diketahui, dulu Mas Badrus ini bagian tim saya. Tim saya di bagian staff apa ya, karena dulu banyak ya. Lalu ada kesempatan untuk berkembang, dipromosikan kan. Ya ini sebagai informasi saja ke masyarakat umum ya Mas Badrus, bahwa di rumah sakit ini ada jenjang karir loh. Termasuk Mas Badrus sendiri kan merasakan dari staff saya, terus berkembang menjadi sekarang asisten manajer marketing seperti itu. Jadi ada perkembangan, karir di situ. Begitu juga dengan status karyawan yang mungkin di beberapa perusahaan kontrak abadi ya, sedangkan di tempat kami ada kejelasan di situ. Jadi ada status karyawan tetap, itu terbuka lebar pastinya. Nah, terkait dengan SDM rumah sakit, dimanapun rumah sakit pasti ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, baru ini undang-undangnya baru. Jadi tenaga kesehatan atau rumah sakit itu pasti ada tenaga medisnya. Baik itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, itu termasuk dalam rumpun tenaga medis. Lalu juga ada tenaga kesehatan, itu diisi oleh keperawatan, kebidanan, lalu ada psikolog, psikolog klinis tentunya,
karena psikolog juga ada yang berperan di dunia industri dan di dunia pendidikan. Lalu ada tenaga penunjang seperti apoteker ya yang bekerja di farmasi, lab, tenaga analis kesehatan, lalu radiografer, ahli gizi, ada elektromedis. Jadi tenaga kesehatan itu luar biasa, banyaknya rumpun. Nah, selain tenaga medis, tenaga kesehatan juga ada tenaga pendukung atau non medis seperti di keuangan itu ada tenaga accounting, di kasir, lalu di SDM sendiri di ranah saya dan di departemen umum banyak sekali. Departemen umum ada driver, cleaning service dan lain sebagainya. Jadi rumpunnya banyak, mulai dari medis, non medis itu yang kami cover di rumah sakit ini. Oke, Pak, menarik. Iya. Sahabat sehat sekalian, jadi di Rumah Sakit Fatma memang banyak dan beraneka untuk bagian-bagiannya. Namun itu semua tidak lepas dari tanggung jawab masing-masing. Maksudnya di sini ada peran tersendiri dan itu berpengaruh, bahkan ada yang sangat untuk perusahaan. Namun di Rumah Sakit Fatma Medika ini Pak Arif, semua meskipun itu bagian apa saja, kita mengedepankan untuk pelayanan. Dalam arti kita pelayanan ini memberikan yang terbaik, optimal untuk yang pasti semata-mata untuk kesembuhan pasien. Betul. Seperti itu. Serta di mana kita selaku manajerial dan struktural kita terbuka sekali Pak Arif untuk mengenai segala apapun yang terjadi, maksud jika ada masukan atau keluhan seperti itu. Baik Pak Arif, menarik sekali. Jadi banyak sekali dan pastinya Pak, saya membayangkan dan seperti yang diinformasikan Pak Ari, saya dulu pernah di SDM dan merasakan bagaimana ada di SDM itu ruang lingkup. Contohnya Pak ya, saya pernah berpengalaman untuk rekrutmen. Betul. Nah seperti itu. Nah bicara rekrutmen Pak, kita kata rekrutmen ini bagi orang di luaran sana, ini pasti sesuatu hal yang mungkin diidam-idamkan para job seeker atau pencari kerja. Betul. Seperti itu ya. Betul. Banyak sekali Pak informasi yang mana saya menemukan di media sosial atau apa, kita kan sering nge-share adanya lowongan kerja di Rumah Sakit Fatma Medika. Nah, dari salah satu media sosial itu ada yang berpendapat atau ada yang mengeluhkan, ini sebenarnya lowongan tersebut beneran ada nggak sih, kok nge-share terus tapi aku nggak dipanggil. Nah, apa ini? Maksudnya itu kok bisa gitu, padahal saya sering apply itu untuk lowongan untuk pekerjaan seperti itu. Mungkin Pak untuk menjawab dari beberapa pertanyaan masyarakat tentang ada lowongan ini bisa dijelaskan Pak Arif? Iya, kesempatan yang baik sekali Mas Badrus. Jadi sahabat sehat, tentunya bagi job seeker ini Rumah Sakit Fatma Medika info lowongan kerja. Saya sudah apply, kok gak dipanggil ya? Lah, itu. Ini apakah diterima apa tidak? Nah, bagi job seeker kami mohon untuk dibantu karena email kami Mas Badrus alamatnya mungkin terdengar agak susah ya. Jadi orang umum atau orang awam lainnya kalau mendengar kata Fatma itu tidak ada H di tengah. Oh. Jadi saya sama pada waktu dulu jadi job seeker ngelamar di sini mengira Fatma Medika itu ya sudah Fatma, Fatma. Tapi ternyata memang nama kami Fatma itu ada H. Fatma ada H di tengah. Itu merupakan gabungan nama dua orang pendiri rumah sakit ini. Jadi kenapa Fatma? Karena memang dua dua nama itu digabung jadi satu sehingga melebur menjadi Fatma. Bagi masyarakat, bagi sahabat sehat Fatma Medika, mohon ketika melamar ke tempat kami, alamat email kami Fatma Medika ada H di tengah. Itu yang pertama, sehingga
kalau memang nanti salah penulisan alamat email kami, tentunya surat lamaran tersebut atau email tersebut tidak terkirim. Lalu ada juga beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, apa bisa tanpa melalui email? Memang kami memprioritaskan melalui email. Kenapa tidak melalui hard copy? Pertama, kalau hard copy itu pasti akan menumpuk dan tempat kami terbatas tentunya. Otomatis lebih fleksibel kalau menggunakan email. Dan itu share-nya ke user akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi sahabat sehat, mohon dibantu kami ketika melamar kerja, pastikan alamat email kami benar. Lalu kenapa nggak dipanggil? Tentunya prosedur kami dan tentunya ini juga saya rasa sama di perusahaan lain. Ketika melamar pekerjaan dengan serbuan surat lamaran yang masuk, pasti ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi pertama kami yaitu seleksi administrasi, Pak. Jadi Mas Badrus pun juga dulunya pernah melamar dan saya proses tentunya. Pertama kami lihat administrasinya, kesesuaian yang kami butuhkan. Contoh ini keperawatan, tentunya pendidikannya yang dibutuhkan D3 keperawatan atau S1 keperawatan nurse. Kalau yang melamar selain itu tentunya nggak akan dipanggil karena kompetensi yang kami butuhkan harus sesuai dengan pendidikannya. Lalu juga dilihat kesesuaian alamat. Alamatnya kalau dekat dengan rumah sakit tentunya ada prioritas di situ. Bukan yang mendiskriminasikan orang yang jauh, tidak. Karena saya sendiri pun tinggalnya di Sidoarjo dan bisa berkarir di sini. Tetapi kenapa kami memprioritaskan yang dekat dengan rumah sakit? Tentunya ini adalah pelayanan yang mana pelayanannya terkadang emergensi ya Mas Badrus. Kalau kita butuh tenaga tambahan terus dipanggil rumahnya di Sidoarjo dan dia sudah pulang, tentunya kesulitan seperti itu. Otomatis kami memprioritaskan yang ring 1 ini. Dimanapun perusahaan pasti mengutamakan penduduk lokal, warga lokal. Lalu kalau memang tidak menemukan warga lokal, kami memperbesar. Tidak di Gresik Utara, mungkin bisa merambah ke Gresik Selatan, atau ke Surabaya atau ke Sidoarjo. Jadi pasti ada seleksinya. Kalaupun tidak dipanggil, bukan berarti jelek, bukan berarti kapasitasnya tidak baik, tetapi ada hal-hal tertentu yang kami butuhkan dan itu yang akan kami proses lebih lanjut. Seperti itu. Baik Pak, baik. Jadi sudah menjawab. Mungkin saya klarifikasi atau konfirmasi. Jadi untuk adanya pemanggilan beberapa job seeker atau apa namanya itu pelamar, itu memang melewati beberapa proses tahapan. Betul. Di mana email yang masuk kepada kami atau data pelamar itu pasti nanti kami lakukan yang namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini apa? Yang pasti ada beberapa untuk itemnya. Salah satunya apa? Yaitu dari pendidikan, kemudian mungkin pengalaman kerja, dan mungkin dari istilahnya demografi juga demografi juga pengaruh seperti itu. Yang pasti Pak, saya tanya, transparan nggak Pak? Ini transparan. Mas Badrus sendiri dulu pernah jadi tim rekrutmen. Sepertinya bisa jawab sendiri. saya tanya nih, kemana manajernya langsung nih, yang bertanggung jawab atas proses dari A sampai Z selesai. Maksudnya agar tidak menimbulkan stigma. Betul. Fatma ini tenaganya dari ini ya. Jadi kita memang bisa transparan. Kalau saya alami sendiri, proses itu memang kita transparansi. Maksudnya begini, dari proses A sampai Z itu kita jelaskan step by stepnya kepada pelamar, dan kemudian termasuk apapun yang ditanyakan dari pelamar mungkin kami bisa menjawab, baik itu di sesi wawancara dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk mengenai proses tersebut mungkin bisa
bisa dikatakan maksudnya di sini kita cari yang seprofesional mungkin dan kompeten. Iya Pak ya, pastinya ya Pak. Betul sekali. Baik. Baik sahabat sehat sekalian, gini, untuk menjadi job seeker pastinya bosan, pastinya jenuh. Karena apa? Pekerjaan adalah sesuatu hal yang kita idam-idamkan untuk mengembangkan diri. Betul. Pak, lagi dong untuk tips atau kiat-kiat mengenai tentang gimana sih cara agar bisa dipanggil atau job seeker bisa dipanggil untuk interview dan cara menghadapi Pak. Apalagi ini yang mungkin ada yang khusus untuk interview di rumah sakit. Oke, untuk hal itu sebenarnya ada kelas khusus ya Mas. Banyak sekali yang pelatihan-pelatihan cara psikotes, cara menghadapi wawancara dan lain sebagainya. Pada intinya di tempat kami khususnya sahabat sehat, jadi ketika melamar kerja pastikan apa yang dibutuhkan oleh kami dipenuhi. Contoh saja yang paling simple Mas Badrus. Di situ pasti kami tuliskan subjek pada email, nama jabatan yang dilamar. Oke. Kenapa itu penting sahabat sehat? Jadi intinya gini, contoh kami butuh bidan. Oke. Lalu nggak ribuan juga ya, terlalu tinggi ya. Ratusan email yang masuk ke kami. Di situ ada beberapa jabatan pastinya yang kami butuhkan. Nah, ketika sahabat sehat tidak menuliskan kata bidan di subjek email, tentunya akan lewat, akan tidak dipanggil oleh tim kami, seperti itu. Jadi akan sangat disayangkan. Kenapa? Dari 1000 atau dari ratusan itu, kami pasti akan search khusus, kami filter bidan, pasti akan keluar. Oke. Nah, sahabat sehat yang tidak menuliskan kata bidan di situ, kira-kira masuk nggak? Kira-kira nggak akan masuk, nggak akan ada peluang untuk dipanggil seperti itu. Jadi tidak hanya di rumah sakit ini sahabat sehat, jadi tentunya di perusahaan lain pastikan kalau memang HRD itu membutuhkan tulis subjek emailnya apa. Biasanya ada nama jabatan atau lulusan atau apapun itu dipenuhi supaya masuk ke dalam filternya seperti itu. Lalu ketika sudah dipanggil, ya tentunya penuhi panggilan itu sesuai dengan agendanya. Kalau dipanggil hari Senin, ya datangnya hari Senin. Jangan datangnya hari Selasa. Kalau dipanggil jam 8 pagi, ya datangnya jam 9, itu tentunya nggak akan menjadi penilaian yang baik. Datanglah sebelum jam 8. Kenapa sebelum jam 8? Ya pasti ada persiapan-persiapan. Lalu jalani sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai yang diberikan oleh tim rekrutmen. Tidak hanya di perusahaan ini, tidak hanya di rumah sakit ini sahabat sehat, tentunya di perusahaan lain pun juga sama. Jadi intinya enjoy saja, seperti itu. Oke, Pak Arif. Informatif sekali ya sahabat sehat mengenai tata cara. Ini udah ada bocoran kiat-kiat untuk melamar di Rumah Sakit Tuhan Menikah sebagai tenaga kerja itu seperti apa? Yang paling utama sahabat sehat, lengkapi data-datanya, jangan lupa subjeknya. Banyak yang lolos dari subjek email tersebut karena kitanya filter subjek. Itu sudah bocoran saja seperti itu. Kemudian sahabat sehat, untuk menjadi tenaga kerja yang pasti kita semaksimal mungkin untuk memberikan atau efisiensi waktu seperti itu ya Pak Arif ya. Baik, terakhir Pak Arif ya, singkat saja tantangan di era saat ini untuk mencari tenaga kerja, apakah ada dan bagaimana untuk kita menanggulangi dari tantangan tersebut? Iya, tentunya tenaga kerja semakin lama juga semakin banyak. Baik. Dan perusahaan juga semakin lama semakin berkembang, apalagi pasca COVID ini. Iya. Nah, tentunya pasti rumah sakit ini juga punya saingan dengan rumah sakit lain yang mencari tenaga kerja yang sama. Oke. Itulah tantangannya. Semakin banyak berkembangnya ekonomi, semakin berkembangnya perusahaan yang tumbuh, menambah perusahaan, menambah rumah sakit, tentunya
saingan dengan rumah sakit lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten akan semakin tinggi. Tentunya seperti itu. Baik, Pak. Itu tantangan terdepan yang sedang kami hadapi. Oke. Karena ekonomi Indonesia kan tumbuh kan ini. Betul. Otomatis banyak rumah sakit yang berdiri. Nah, otomatis saingan untuk mendapatkan tenaga yang profesional juga bersaing dengan perusahaan lain atau dengan rumah sakit lain. Oke, baik. Tapi semua itu tidak kita kesampingkan untuk mencari tenaga yang kompeten. Tetap ada batasan-batasan dan kita mencari yang profesional. Menarik sekali, Pak Arif. Pak Arif, mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Banyak sekali informasi bagi saya sendiri mungkin Pak Arif ya, yang menambah wawasan tentang peraturan-peraturan yang baru dan kemudian kiat-kiat yang disarankan oleh Bapak Manajer SDM dan Sekretariat ini. Semoga kita bisa menerapkan dan bisa membawa hal positif bagi kita sendiri atau bagi sahabat saya sekalian. Pak Arif, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya telah kami undang. Jangan bosan-bosan Pak untuk main di podcast FM. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol secara intens dan lebih panjang lagi. Terima kasih. Tentunya tetap semangat job seeker, jangan patah semangat untuk mencari pekerjaan. Karena rezeki pasti sudah ada yang menentukan. Tinggal kita cari aja. Oke. Menarik sekali. Jangan patah semangat. Mencari pekerjaan. Tapi Pak, lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Betul sekali. Oke, mari sampai di sini. Terima kasih. Sahabat sehat sekalian, sampai di sini dulu untuk podcast yang menarik ini. Sangat informatif dan memberi wawasan tambahan kepada kita semua. Oke, saya undur diri. Sahabat sehat, jangan lupa jika ada masukan untuk tema-tema berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Jangan lupa sahabat sehat untuk subscribe, like, dan komen. Seperti itu. Baik, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Anda.